Pernah kebayang nggak nemu sebuah perusahaan yang kelihatannya beneran baru nemu tambang emas? Angka-angkanya itu kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Laba bersihnya meroket sampai hampir 10 kali lipat dan harga sahamnya melesat ratusan persen. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Ini adalah kisah tentang saham tambang yang penuh kilau, tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ada bayangan-bayangan tersembunyi yang perlu kita waspadai. Coba deh, lihat angka ini. Dalam setahun terakhir, harga saham perusahaan ini, kita sebut aja Archie, udah melesat lebih dari 400%. Naik dari Rp248 ke Rp1.410. Buat investor yang masuk di awal, ini sih jackpot banget. Pertanyaannya sekarang, setelah naik gila-gilaan gini, apa pestanya udah kelar? Dan ini dia bintang utamanya. Laba bersih perusahaan ini loncat dari sekitar 10 juta dolar jadi lebih dari 100 juta dolar cuma dalam setahun. Betul, laba bersihnya naik hampir 1000%. Ini didorong sama kenaikan produksi dan tentunya harga emas global yang lagi kenceng-kencengnya. Kalau dilihat sekilas, ini kelihatannya cerita sukses yang sempurna banget ya. Tapi, apa beneran sesempurna itu? Nah, yang menarik itu efek dari lonjakan laba ini ke valuasinya. Coba kita lihat rasio PR-nya atau price to earnings yang intinya mengukur seberapa mahal sih harga saham dibandingin labanya. Di tahun 2024, dengan PR di atas 200 kali, saham ini kelihatan super mahal. Tapi setelah labanya meledak, PR-nya anjlok jadi cuma sekitar 20,8 kali. Tiba-tiba perusahaan ini jadi kelihatan jauh lebih masuk akal dari sisi valuasi. Oke, labanya meroket, valuasinya kelihatan lebih rasional. Pertanyaan logis berikutnya kan, wah ini waktunya borong sahamnya dong? Apa ini kesempatan emas yang ada di depan mata? Kalau lihat dari angka-angka utamanya aja, jawabannya kayaknya jelas ya. Tapi seperti yang bakal kita lihat, ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Dan disinilah kita masuk ke inti misterinya. Kita bakal ngebahas sebuah paradoks. Di satu sisi, laporan laba rugi perusahaan ini kelihatan cakep banget. Tapi kalau kita intip laporan arus kasnya, ceritanya beda 180 derajat. Nah, ini dia biang keroknya. Di saat laba bersih yang dicatat di atas kertas itu naik hampir 10 kali lipat, uang kas beneran yang masuk ke kantong perusahaan dari bisnis utamanya malah anjlok 41%. Ini adalah sinyal bahaya yang gede banget. Ingat ya, laba akuntansi itu bisa jadi opini, tapi arus kas itu fakta. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Kelihatannya sih perusahaannya makin besar dan makin kuat dari sebelumnya. Tapi nafasnya, darah kehidupannya, yaitu uang kas, malah makin engap. Investor yang cuma lihat laba bersih mungkin bakal kagum. Tapi investor yang jeli pasti bakal mulai nanya, ini kasnya kenapa? Pertanyaan bagus. Sekarang kita coba jadi detektif keuangan dulu yuk. Kita bakal lacak jejak uangnya buat ngerti kenapa di tengah ledakan untung perusahaan ini malah kayak kehabisan duit tunai. Mari kita bedah gimana ini bisa terjadi. Oke, buat ngerti masalah ini, kita perlu kenalan sama satu metrik penting namanya siklus konversi kas atau CCC. Bayangin aja gini deh, siklus dari saat kamu keluar duit buat beli bahan baku, bikin produk, jual produknya, sampai kamu terima duit pembayaran dari pelanggan. Nah, CCC ini ngukur berapa lama waktunya. Makin cepat siklusnya, makin sehat arus kasnya. Dan di sini nih, masalahnya mulai kelihatan jelas. Ada dua hal yang jadi parah banget. Pertama, hari persediaan naik. Artinya emas yang udah ditambang butuh waktu lebih lama buat diolah dan dijual. Jadi lebih lama ngandapnya sebelum jadi duit. Kedua, dan ini yang lebih gawat, hari utang usaha anjlok drastis. Perusahaan bayar suppliernya jauh lebih cepat dari sebelumnya, yang artinya duit kas makin cepat keluar dari perusahaan. Hasil dari dua perubahan ini, siklus konversi kasnya bengkak dari 70 hari jadi 180 hari. Artinya, duit tunai yang mereka keluarin baru akan balik lagi setelah 6 bulan. Bayangin, setengah tahun. Buat perusahaan manapun, ini tekanan likuiditas yang berat banget dan berisiko. Dan ini fakta yang paling bikin kaget. Kuartal terakhir tahun 2025 itu adalah kuartal paling menguntungkan buat perusahaan. Tapi ironisnya, di periode yang sama, perusahaan ini malah bakar lebih banyak uang kas dari operasinya dibanding laba yang dihasilkannya. Jadi poin pentingnya, setiap dolar laba yang dihasilkan malah diiringi dengan pengeluaran kas yang lebih besar. Aneh banget kan? Masalah arus kas ini ternyata nyambung ke masalah berikutnya yang nggak kalah serius. Yuk kita geser dari laporan arus kas, sekarang kita intip neraca keuangannya. Buat lihat sisi lain dari cerita ini, tumpukan utang yang terus nambah. Kalau kita lihat sekilas, posisi kas perusahaan emang kelihatan membaik. Kas per sahamnya naik, dompetnya kelihatan lebih tebal. Tapi, kalau kita lihat lebih teliti, utangnya tumbuh lebih cepat lagi. Akibatnya, utang bersih per saham juga ikutan naik.
Ini ibaratnya bawa dompet yang lebih tebal, tapi di saat yang sama harus ngendong ransel isi batu yang jauh lebih berat. Wah, pepatah ini pas banget buat gambarin strategi utang perusahaan baru-baru ini. Mereka emang baru aja refinancing, ngambil utang jangka panjang yang baru buat lunasin utang lama. Ini emang ngasih mereka ruang nafas dengan ngedorong jatuh tempo utang sampai tahun 2030. Tapi ini kan bukan solusi ya, ini cuma nunda masalah, bukan ngilangin masalahnya. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Laba fantastis, arus gas yang lemah, dan utang yang numpuk. Sekarang waktunya kita satuin semuanya buat jadi gambaran lengkap bagi seorang investor. Gimana kita nimbang resikonya versus potensi untungnya? Tunggu dulu. Ada satu keputusan manajemen lagi yang bikin investor yang jeli pasti garuk-garuk kepala. Ini soal gimana mereka pakai modal perusahaan. Sebuah keputusan yang bikin kita bertanya-tanya soal prioritas mereka. Coba deh, perhatiin angka ini, 8,05%. Ini adalah bunga yang harus dibayar perusahaan atas utang banknya. Anggap aja ini biaya modal mereka. Dengan kata lain, setiap dolar yang mereka pinjam, ongkosnya lebih dari 8 sen per tahun. Lumayan mahal kan? Sekarang, bandingkan sama yang ini. Di saat yang sama, manajemen malah milih naruh puluhan juta dolar uang kas perusahaan ke dalam investasi obligasi yang cuma ngasih imbal hasil sekitar 2%. Nah loh, ini kan aneh banget ya. Kenapa pinjam duit dengan bunga 8%? Duitnya malah ditaruh di investasi yang hasilnya cuma 2%. Secara logika keuangan, ini sama sekali nggak masuk akal dan nunjukin alokasi modal yang sangat nggak efisien. Jadi, inilah dua narasi yang saling bersaing. Skenario optimis itu bertaruh sama harga emas yang bakal tetap tinggi dan adanya nilai tersembunyi dalam tumpukan persediaan emas yang belum kejual. Sebaliknya, skenario pesimis lebih fokus ke fundamental yang rapuh, arus kas yang buruk, utang yang besar, dan keputusan alokasi modal yang, kurang bijaksana tadi. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda sebagai investor. Apakah Anda mau berinvestasi pada harapan kilau emas di masa depan atau pada risiko fundamental yang udah ada jelas di depan mata saat ini? Pilihan ada di tangan Anda.